Bapak Ibu, kita akan berdoa Santo Mikael. Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat malam Romo. Suaranya kurang keras ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu punya hati yang sukacita? Ada kegembiraan? Kalau ada kegembiraan sukacita, silakan lambaikan tangan. Puji Tuhan. Nah, lambaikan tangan kita ini juga menandakan bahwa teman-teman sudah kenalkan di sebelah kanan kirinya. Kalau belum kenal, ayo kenal. Katakan aku bersukacita hari ini. Nah, jangan lupa juga katakan kau adalah saudaraku. Ayo katakan kanan kirinya, kau adalah saudaraku. Ya, bagus, puji Tuhan, haleluya.
Setiap puji-pujian kita senada dengan surga. Senada dengan surga. Ayo kita puji surga. tubuh dan jiwa kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah lebih dalam lagi. Kita akan masuk dalam tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang baik, Allah yang tunggal dan Maha Kudus. Pada malam hari ini Tuhan,
boleh bersyukur karena kami adalah orang-orang pilihan yang sudah Kau pilih untuk kembali datang ke ini bersama-sama memuji dan menyembah. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, lawat hati kami saat ini, urapi kami, sehingga apa yang kami nyanyikan, apa yang kami puji-pujikan, berkenan kami. Biarlah Kau tutup kudus dengan kuasa dan darah yang suci, dijauhkan dari segala hal-hal yang mengganggu. Biarlah malaikat Tuhan menjaga, sehingga PT ini berjalan dengan baik, dari awal sampai akhir. Tuhan yang memberkati setiap pribadi yang ada di kami. Banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita. Semua adalah rancangan indah, rancangan penuh sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Bapa, Kau mengerti secara keseluruhan. Sehingga kami layak untuk bersyukur pada Bapa.
Tuhan, kami adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, yang selalu Kau sertai dan selalu Kau berkati. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu setiap pagi yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur telah Engkau kumpulkan di ruang ini. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kedatangan para tamu semua yang ada di sini. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau telah berkenan hadir di sini melalui firman-Mu yang membawakan firman dari-Mu. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas pemeliharaan sepanjang hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga, saudara, teman, kelas ini. Kami melalui komunitas teman kami merasakan Engkau hadir untuk mengasihi kami. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan. Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan saat kami melewati lembah kedalaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tiap musim hidup kami, Engkau tak pernah membiarkan kami hidup sendiri. Kekuatan dan jiwa kami ada bersama. Bersama Bapa, melewati semua. Dia musim hidup
anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami sering mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kami sering mendukakan hati-Mu. Tidak hanya dari perbuatan kami atau perbuatan kami, bahkan yang ada dalam pikiran kami pun, kami sering mengecewakan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami sulit untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala keegoisan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesombongan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami masih sering mendosakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Saya mengaku bahwa yang Maha Kuasa dan dari saudara saya supaya saya dosa dan tidak katakan dan melakukan saya dosa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada Tuhan yang kudus dan kepada saudara saya supaya melakukan saya pada anak Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu pada kami. Tidak ada kata-kata yang dapat kami katakan. Tidak ada yang dapat kami lukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Sehingga hanya pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Karamu telah raya
masuk ke ruang Maha Kudus, masuk dengan darah anak domba, masuk dengan hati yang tulus. Masuk ruang Maha Kudus.
menimbulkan masalah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah masuk di dalam hati kami, Engkau sudah berkata di dalam hati kami. Biarlah apa yang akan kami dengar melalui Roh Menteri semakin mengokohkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga setiap langkah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Berkati juga Roh Menteri yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, semuanya berasal daripada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, berkah malam. Iya, saya datang 5:30 tadi sudah sampai di sini. Saya melihat belum banyak yang datang, menunggu sambil jalan-jalan. Maunya cari hit, tapi agak jauh, agak sana ya, karena cari minum dulu. Nah, tapi sampai sana, putar sana juga agak jauh. Ya sudah, lalu saya datang ada di depan. Menunggu lama itu tidak terasa kalau ada sukacita. Maka kalau siapapun yang hatinya ada sukacita, disitulah yang layak mendapat berkah. Amin. Saya juga merasa hari ini harus merenungkan bersama dengan Bapak Ibu semua untuk pertama bertanya, di mana ruang Maha Kudus itu? Ruang Maha Kudus itu ada di dalam hati yang tulus, hati yang penuh cinta, dan hati yang ada sukacita. Hari ini kita bersama ingin mengulang itu karena tema yang diberikan kepada saya adalah layakkan aku di hadapan. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mungkin untuk menjadi layak dengan usaha kita sendiri. Kita ingin agar Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi setiap ini. Layakkan Tuhan kami untuk mendapatkan mujizat-Mu. Kita lebih mantap lagi.
mereka yang punya cinta. Jadi sudah bernyanyi di sini dengan tulus, semangat tadi ya. Tapi juga dengan segenap cinta, apalagi dengan sukacita. Mereka itulah dan kita semua layak mendapat mujizat Tuhan. Amin. Tapi saya ingin mengulang lebih dalam. Karena tadi sudah dikatakan bahwa mujizat misalnya itu ada dan layak pada kita di hati tempat Tuhan bersemayam. Di sini mesti harus kita kupas sedikit demi sedikit. Lebih masuk lagi. Seperti kita mengupas bawang merah sedikit dari luar, masuk lagi sedikit, kita akan lihat kupasan yang pertama. Hati yang benar-benar layak di hadapan Tuhan seperti apa? Tulusnya itu seperti apa? Satu, orang yang benar-benar layak di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosa-dosa. Tuhan datang ke dunia itu untuk apa? Mencari orang yang sadar dirinya itu berdosa. Kita jangan munafik, kita bisa juga menjadi orang yang murah hati, banyak menolong, di mana-mana menjadi donatur. Tapi itu tidak membatalkan bahwa dosa yang ada kemudian terhapus. Tidak. Harus mulai dari Tuhan. Aku orang berdosa. Sama juga ketika kemudian sadar, seperti juga Sakius, sadar bahwa dirinya itu berdosa, orang-orang juga melihat dia berdosa, baru kemudian dia berbuat. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan siapapun yang kurugikan akan kuganti 4 kali lipat. Sadar, Sakius sadar. Gerakan itu mulai dari ini. Awal dari saya berbuat itu adalah saya dosa. Saya punya kelemahan. Dan saya harus terima itu. Jadi kita harus menerima diri bahwa kita ini ada kekurangan. Kita harus sadar bahwa kita punya dosa. Saya matur lagi, kita berbuat banyak hal yang baik. Itu tidak menghapus dosa kita, tidak. Itu adalah gerakan kesadaran untuk kita memulai berbuat baik setelah kita sadar kita berdiri di mana. Kita berdiri ini di sini dan kita bisa jadi sadar diri dulu, ini yang paling penting. Maka hati yang layak untuk mendapat mujizat dan berkat adalah mereka yang benar-benar mengakui Tuhan, aku orang berdosa. Dan orang yang masuk pertama kali ke surga, kalau itu disebut sebagai yang bersama dengan Yesus adalah penjahat. Tapi apa yang dia katakan? Kita sudah selayaknya dihukum karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi penjahat itu mengatakan itu kepada penjahat satunya yang tidak mau mengakui dosa-dosanya. Kita sudah selayaknya dihukum karena kita telah melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu ingat Yesus, ingatlah aku bila engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus melihat hatinya, maka Yesus kemudian mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku ke dalam Firdaus. Jadi yang layak untuk bersama Yesus adalah orang yang dalam Mazmur dikatakan hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Hati yang remuk redam adalah hati orang yang benar-benar di sini itu sadar. Aku ini salah, aku ini dosa. Jadi aku rasa menutupi dengan gaya macam-macam. Kamu tidak bisa menutupi dengan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah itu menutupi diri. Karena orang itu misalnya banyak pembantu di sana-sana, padahal
dosa sosial. Iya, dosa sosial. Jadi nek korupsi itu tak tutup. Kono melu dosa. Padahal mikirin, nek aku membantu banyak orang, muga-muga dosaku berkurang. Paling aku ngedum dosaku marang wong akeh, dosaku dadi tambah akeh karena harus juga menanggung dosa-dosa yang saya bagikan itu. Maka orang yang benar-benar layak terhormat di hadapan Tuhan justru adalah orang yang Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Maka kita mulai di dalam Ekaristi juga saya mengaku saya, bukan kami mengaku. Karena kadang-kadang kami mengaku seolah gerombolan kami mengaku. Padahal gerombolan itu belum tentu karena nyanyi pun tidak semua sama. Ono sing semangat, ono sing kledu gitu mulutnya gitu kan belum tentu. Sama juga ketika kita ini di hadapan Tuhan, Tuhan kan menuntut tanggung jawaban itu pribadi. Maka tadi juga sama, saya mengaku. Tahu aja Allah yang Maha Kuasa bahwa diriku ini punya dosa, entah itu pikiran, entah itu perkataan, entah itu juga perbuatan. Maka baik kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, kita mesti juga harus sadar. Tidak usah kita ini menutup-nutupin diri. Saya mengatakan jangan kita memakai topeng-topeng sosial. Seolah-olah kita ini di sana dikagumi, di sana dikagumi, di sana dipuji, di sana dipakai, di sana dipakai. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan orang, karena Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Maka Paulus juga mengatakan, perhatikanlah yang tidak kelihatan. Itu artinya perhatikanlah hatimu. Jadi kita ingin diajak yang pertama begitu. Maka sampai juga kalau beberapa itu lalu merenungkan dengan mengangkat ungkapan misalnya, siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan. Coba ini bertanya, kenapa? Karena Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Sebentar, dari sini sebenarnya kita ini kalau menyadari, jadi apa itu orang layak. Karena kita ini sering berdosa, tapi cinta Tuhan ternyata apa? Ternyata cinta Tuhan itu setia selalu. Jadi setianya Tuhan pada kita itu kenapa? Sampai Tuhan kan sudah memberikan kepada kita untuk mengingat, kalau hari ini ada orang yang datang kepadamu meminta maaf, kamu harus terus mengampuni. Entah berapa kali, bahkan sampai 70 kali, 7 kali. Bukan itu 350 kali. 7 itu angka sempurna. Angka sempurna kalikan sempurna. Sangat sempurna. Jadi kalau kita ini yakin dan percaya, kapanpun, pagi, siang, malam, sore, kita bisa datang pada Tuhan untuk mohon ampun. Berapa kali pun demikian. Sampai tadi dikatakan cinta itu setia. Askar bahwa kita mengajak sukacita, apakah selalu demikian juga sukacitanya? Tidak selalu demikian. Maka semakin, tadi saya mantul, semakin kita sadar
bahwa diri kita ini lemah, bahwa diri kita ini ada dosa-dosa. Memang kemudian yang kedua saya ingin matur, marilah kita menyadari betapa besar kasih Tuhan. Jadi kita ini sadar, kita ini bisa buat apa? Tuhan bilang lorok, lena. Dia bilang nanti kecelakaan, kita bisa kecelakaan, kita bisa jatuh. Semua yang kita lakukan, kalau kita sadar benar, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang membakar kita, bahkan kita sampai sadar bahwa spirit roh itulah yang sesungguhnya hidup dalam diri kita. Dan kita berharap roh ini, ketika ini kita terus sadari, pasti tidak akan pernah mati. Kita boleh sakit, tapi semangat kita tidak pernah akan pudar. Kita boleh saja melihat hujan deras, tapi jika ada semangat, kita akan bisa sampai di tempat ini memuji Tuhan, dan pasti Tuhan akan berikan berkat untuk kita. Amin. Jadi, yang kedua, harus kita sadari betapa besar kasih Tuhan pada kita yang lemah dan berdosa ini. Karena itulah memang kehendak Tuhan, supaya kita selalu membangun, selalu membangkit, selalu sadar bahwa dalam kelemahan-kelemahan inilah kuasa Tuhan bekerja. Itulah yang dikatakan Paulus. Dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Bukan dalam kekuatan, tapi dalam kelemahan. Nah, ketika kita ini lemah, kita ini melihat Tuhan yang baik dan luar biasa, kita sedikit demi sedikit pasti akan dibangunkan. Kalau kita jatuh, kalau kita ada dalam kesulitan, pasti sedikit demi sedikit Tuhan akan mengurai masalah kita, Tuhan akan membantu kita sampai semuanya beres. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita, yang kadang ada orang yang merasa hebat, merasa luar biasa, padahal bisa jadi sebenarnya nol. Maka kalau kita mau memulai dari bawah, menyadari kelemahan, menyadari dosa, dan menyadari kebaikan Tuhan, dimanapun kita berada, tiada pernah Tuhan meninggalkan kita. Maka kan selalu diingatkan, Tuhan bersamamu. Jawabnya? Iya. Jadi Tuhan bersamamu. Yang dijawab tadi kan, dan bersama rohmu. Kan bukan dan bersamamu juga. Kalau itu dulu. Kalau itu dulu. Memang gereja dulu memakai bahasa itu. Tapi sekarang itu mau diingatkan, sesungguhnya kamu, aku itu jadi dirinya itu di mana? Dalam roh. Jadi kalau kita ini sadar, jadi diri kita ini adalah roh. Tidak apa-apa, penampilan luar kita ini tidak apa-apa. Ketika kita sadar diri akan hal itu, kita ini tidak akan berpikir pusing-pusing dengan hal yang luar. Tidak akan perlu berpikir rambutku harus bagaimana, wajahku harus bagaimana, hidupku ini harus bagaimana, alisku harus bagaimana, warna nanti rambut ini harus bagaimana. Kita tidak akan pusing-pusing dengan itu. Kenapa? Karena yang penting adalah roh. Meskipun orang mungkin tidak layak, mungkin juga memandang bahwa diri kita bisa jadi tidak bisa apa-apa, tapi kalau roh kita sudah bekerja, kita akan bisa melampaui apa yang orang pandang. Mungkin orang meremehkan kita, tapi kita yang lemah, roh Tuhan akan menguatkan kita, yang seberat apapun pasti akan selesai. Amin. Jadi, maka marilah kita sadar, sebenarnya ketika orang itu rendah hati benar, kita ini tidak punya apa-apa. Karena nyawa kita pun milik Tuhan, badan kita juga milik Tuhan. Maka ketika roh itu ditanamkan pada kita, jadi Tuhan dalam kita perjanjian menghembuskan nafasnya. Itu artinya apa? Yang bekerja dalam diri kita, yang hidupnya adalah nafas Tuhan. Meskipun awalnya kan manusia bisa jadi dibangun dengan cara yang menurut kehendak Tuhan, jadilah manusia jadi. Tapi marilah, kesejatian itu bukan pada badan, karena badan bisa nanti waktunya habis. Beberapa waktu yang lalu saya ke makam Belingan itu juga, nah memang ada yang sementara akunya
pusing. Besok mau mati, mau dibakar, mau mati, mau ditanam, mau mati. Kalau nanti misalnya di Bali kan ada juga yang di tempat yang di bawah pohon. Kalau yang ada di Sulawesi sana di Toraja itu kan ada sebagian yang dimasukkan di pohon. Kalau masih bayi dimasukkan di pohon. Kalau yang sudah tua ada yang dimasukkan di atas batu yang masuk itu. Mau mati seperti itu, mau mati besok karena mungkin habis dimakan anjing, orang masalah. Karena yang penting itu bukan badannya. Yang penting adalah roh kita. Karena semua mati dengan cara apapun, besok pasti akan ada kebangkitan badan. Jadi badan kita ini akan besok terbentuk lagi. Meskipun mungkin kita setelah mati akan busuk dengan cara seperti yang tak seperti apa, tapi semua akan terjadi. Karena iman Katolik akan begitu. Kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi bangkit itu artinya Tuhan yang membangkitkan. Hidup kekal artinya hidup bersama Tuhan. Itu layak untuk orang yang tadi saya matur. Yang pertama, yang sadar akan kekurangan dosa-dosa. Yang kedua, yang sadar akan kasih karunia Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini bisa layak di hadapan Tuhan itu dengan cara apa? Saya matur sederhana satu kata. Semua yang kita lihat kebaikan Tuhan, ketika itu masuk dalam hati kita, marilah kita bentuk syukur. Jadi kalau orang bersyukur, jadi saya bersyukur. Jadi romo orang dhuwur ini bersyukur. Jadi romo orang putih ini bersyukur. Nah, apa orang matanya kok kabeh? Bersyukur ae. Cilik bersyukur, makanya orang kayak. Syukur saya wujudkan dengan cara yang lain. Di sana tadi ada gerdus, ada roti, tidak saya makan. Kenapa? Karena saya vegetarian. Semua yang dari binatang, bahkan nasi pun saya juga tidak makan. Sudah 23 tahun ini saya tidak makan ikan, daging, telur, nasi, beras, semua tidak makan karena roti pasti ada telurnya. Ya, saya tidak makan itu. Kenapa? Karena saya mau bersyukur. Syukurnya apa? Ternyata dengan melakukan itu, memang ada banyak alasan saya untuk bersyukur. Satu, menurut iman saya lebih sehat. Sekurang-kurangnya romo-romo yang sebaya saya di atas 50 tahun, di atas 50 tahun. Sekurang-kurangnya sing munggah gunung hampir sudah nggak ada. Saya masih sering naik gunung. Wah, puji Tuhan. Maka merasa duwe enak ini. Pokoknya ono saiki kebetulan usum pete. Tempat saya usum pete nanti murah ya. Pete jengkol. Ya, maka kemarin saya rapat di pengkajian umat membawa pete dan jengkol. Karena pesannya umat di promo nanti kalau makan pete, tolong makan jengkol. Kalau nanti makan jengkol, tolong makan pete. Nah, sudah gitu. Makan pete, jengkol. Bersyukur kenapa? Jadi Tuhan kan juga mengatakan kita harus mengasihi orang miskin. Betul, saya berusaha mengasihi orang miskin. Saya buktikan dengan cara apa? Hampir tidak ada orang yang ngajak saya jajan. Romo mari jajan, sing sugi-sugi, enggak ada. Karena mereka bingung sendiri, mau ngajak Romo jajan di mana? Yang paling hanya makannya pecel, paling makannya terong, sego yo ora mangan. Mereka sudah menjaga jarak sendiri. Itu saya menghormati orang miskin supaya jangan ada kata-kata, "Kowe Romo sobone wong sugih-sugih, jajan rono." Nanti kalau begitu menyakitkan umat. Maka apa yang ada? Betul, habis setiap hari saya makan sambal. Hidup dengan penuh rasa syukur. Jangan begitu. Sehat kok. Maka kalau saya di rumah, ini umat saya tahu, saya cuci sendiri, saya setrika sendiri. Jadi ada karyawan, tapi saya tidak mau. Karena saya masih diberi Tuhan kesehatan. Cuci diri penak, setrika diri ya penak. Lakukan sendiri. Ini juga menjadi wujud syukur. Jadi wujud syukur itu bisa macam-macam. Hari ini datang ke sini saya juga bersyukur. Saya tidak tahu apa, tapi seperti itu pernah dulu mengisi PKL pernah. Seperti yang
hidup makin sederhana. Boleh kaya, tidak berarti bahwa kita tidak boleh miskin, tidak. Kaya silakan, tapi hiduplah sederhana. Artinya apa? Jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitar kita ini. Makanya sama juga, saya berusaha tidak terganggu. Ini nanti mau sampai jam berapa? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak pakai jam. Iya, jadi saya memang tidak pernah pakai jam. Kenapa? Lebih baik saya tidak memakai apa-apa. Itu kan aksesoris. Di mana saya bisa terbatasi. Apalagi ada yang pakai cincin, oh tidak. Saya memang lebih baik tidak punya apa-apa, itu menggembirakan. Gembira itu sebenarnya. Maka kalau penjenengan juga belajar dari teman-teman, saya belajar kok, semua kitab suci saya belajar dari Konghucu, dari Zen, dari Buddhis, ada dari Tao. Itu semua mengajarkan apa? Satu, sederhana. Kenapa? Karena semua adalah milik Tuhan. Kita pakai secukupnya. Jadi secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Itulah orang sederhana. Jadi boleh memakai apapun, tapi secukupnya. Kita boleh punya ini pula ini, tapi pakailah secukupnya. Maka orang yang bersyukur bisa juga dengan cara demikian itu. Selain juga, menurut iman saya, ketika saya juga hidup dengan vegetarian yang seperti ini, rasa saya menjadi tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang sampai marah. Maka saya pernah selalu ngomong pada umat, di awal saya berkarya, selalu saya katakan, mari kita bersama-sama melayani, dan satu kali pun ketika saya berkarya bersama Anda, saya tidak pernah akan marah. Saya tidak pernah marah. Tegas kadang, tapi bukan marah, tidak. Tegas itu jelas, arahnya juga, tapi marah artinya tidak bisa mengendalikan emosi. Maka hal itu tadi yang membawa saya juga kemudian menjadi mudah untuk mengendalikan emosi. Ngapain kau harus marah? Kalau ada orang marah-marah, sudahlah kita diam saja. Namanya jago itu namanya anjing menggogok. Ya wis nek wong kae lagi marah mesti menggogok. Kae wong apa asu. Kadang-kadang ora iso duduk mergane iki kok koyone ora duduk. Kalau kita ini mau layak di hadapan Tuhan, kita menjadi pribadi yang penuh syukur. Segala sesuatu itu bisa disyukuri. Jadi kalau segala sesuatu disyukuri, maka dalam keheningan, dalam kesendirian, kita bisa selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Mau berbuat apa saja, kita bisa bersyukur. Maka coba, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Coba bareng-bareng. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersama-sama. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan
terjadi. Bersama-sama, Tuhan selalu besertaku. Orang itu bisa bersyukur dengan benar-benar kalau sadar bahwa Tuhan besertaku. Dalam bahaya Tuhan besertaku, dalam sukacita Tuhan besertaku, dalam keluarga Tuhan besertaku, dalam PD ini Tuhan besertaku. Jadi orang yang bisa sadar bahwa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun Paulus juga mengatakan bahwa hidupku adalah sampah setelah mengenal Kristus. Artinya sebenarnya merasa tidak berharga, tetapi justru dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Maka kalau kita kemudian sadar hari ini, kenapa hidup tidak bersyukur? Karena kita ini, kalaupun ada dalam kesulitan, kita orang yang penuh syukur memandang bahwa Tuhan mendidik kita. Jadi kalau kita ini mau menjadi orang hebat, ambil contoh misalnya petinju. Petinju yang tidak pernah dipukul kepalanya, pukul sekali geletak. Tapi kalau sudah sering dipukul, tahan. Maka hidup kita ini juga sama. Kalau kita ini pernah dipukul Tuhan dengan banyak kesulitan-kesulitan, kita ini akan jadi kuat. Orang yang kuat adalah orang yang pernah menghadapi begitu banyak masalah, tetapi tetap kuat berdiri. Itulah orang yang sadar bahwa Tuhan besertaku dalam rasa syukur tadi. Maka mau seperti apapun, kalau hati ingin layak di hadapan Tuhan, mari kita siap untuk selalu penuh syukur pada Tuhan. Amin. Dan juga ketika tadi sadar bahwa Tuhan besertaku, kita akan tahu kok Tuhan yang menempa kita dengan kesulitan-kesulitan sesungguhnya adalah Tuhan yang mengendaki kita menjadi murid yang teguh, yang kuat, murid yang hebat. Semoga karena PD ini kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Maka kalau ada kesulitan, kuncinya Tuhan besertaku dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ikuti iringan sekarang. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji saat selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hati yang layak di hadapan Tuhan adalah hati yang tetap kuat, seperti Yesus yang meskipun dihina, diludahi, di macam-macam hal yang menyakitkan, tapi tetap Dia kuat, setia, dan percaya bahwa tugasnya akan selesai, mengemban amanat dari Bapa. Maka ketika ada di salib, terakhir Yesus mengatakan ketika Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu sebelumnya. Tapi sesungguhnya adalah selesailah
sudah rampung. Maka mari kita selesaikan saat kita ini besok sampai menutup mata, semua boleh selesai. Kita berharap bahwa tanggung jawab kita semua sampai saatnya kita bisa selesaikan dan Tuhan membawa kita untuk selamat masuk dalam surga. Amin. Maka jangan pernah menyerah, ya. Amin. Karena itu tadi saya matur, kita ditutup. Maka yang berikutnya saya matur, marilah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Persekutuan doa adalah salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara yang lain banyak. Mungkin ada yang suka sepeda santai dengan gembira, mengajak banyak orang, ganti sehat, itu juga menjadi cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beri kita badan, kita olahraga, kita sehat, kita bugar, akhirnya kita bisa berpede sampai selesai. Ini semua juga membawa kita untuk bisa sama tadi bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga dengan hal-hal yang lain, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau misalnya sekarang ini yang keuskupan ngajak, marilah kita makin mendekatkan diri dengan anak kita, suami atau istri kita, supaya iman bertumbuh dalam iman yang terus bertumbuh, berkembang dalam jenjang-jenjang usia. Kita berharap bahwa kita akan bisa menjadikan diri ini semakin dekat dengan Tuhan. Bukan satu-satunya ini cara. Jadi ada banyak cara. Maka kalau nanti kita selepas PD, kita nanti bisa ketemu dengan banyak orang, kita mendekatkan diri dengan orang, dengan yang lain, itu pun juga cara. Karena Tuhan sudah mengatakan, cintailah sesama manusia seperti kita mencintai diri kita. Itu juga menjadi cara kita untuk mencintai Tuhan. Dan besar harapan, semoga melalui kebersamaan yang Ibu Bapak jalani dengan ketekunan setiap Rabu ketiga nanti semakin besar anugerah Tuhan untuk menjaga. Amin ya. Tapi juga saya tadi matur butuh tekun. Jangan sekali datang kok anugerah Gusti kok tak apa. Tekun dulu, ya. Jadi tekun dulu jalani. Tekun jangan ini semangat nek tepuk tangan yo tepuk tangan, ngadeg yo ngadeg, nek menyesal yo menyesal. Itu semua butuh ketekunan, nanti pasti akan sungguh terjadi. Berkat Tuhan makin besar. Amin. Dan kita percaya semoga kuasa Tuhan dalam kesempatan-kesempatan seperti ini terus bekerja kepada kita untuk hari ini dan selamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar anugerah-Mu.
terima kasih Romo Trimagono atas renungannya yang sungguh sangat menguatkan kami. Harus dikatakan ada sukacita. Sampai sekarang kita persembahkan persembahan tulus untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita dicintai Tuhan, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Dan kita yakin itu bukan hanya pribadi demi pribadi, tapi sampai anak cucu kita, sampai keturunan kita. Amin. Mari kita katakan dengan lirik dan kita, Tuhan memberkatimu dan anak cucumu. Itu besar kasih Allah dari bagi kita yang berkumpul di ruangan ini. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, agar kami dapat menyadari segala kelemahan dan dosa kami. Dan kami juga menyadari betapa besarnya kasih-Mu pada kami. Dan kami dapat bersyukur atas segala anugerah-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, bahkan TNI Polri, dan juga jajarannya di pusat maupun di daerah. Biarlah Kau berikan hikmat, roh takut akan Kau,
sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semuanya berasal daripada Engkau. Kami mohon. Bapak yang terkasih, kami berdoa untuk gereja, untuk Bapak Paus Fransiskus, untuk para uskup, para imam, para diakon, dan semua pelayan sabdamu. Lindungilah mereka semua dan berikanlah kesehatan dan keselamatan bagi mereka agar mereka bisa bekerja untuk mengembangkan rumah-Mu di dunia. Kami mohon. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua juga persekutuan doa ini serta keluarga kita masing-masing senantiasa dalam limpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berikutnya ada sedikit pengumuman dari Ibu Koordinator PDMIKL, Ibu Mesya, yang kebetulan tidak dapat hadir malam ini. Pertama, PDMIKL bulan depan, bulan Desember akan diadakan tanggal 18 Desember berupa adorasi bersama Pak Suhartono dari Semarang. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari teman-teman semua. Yang kedua, PDMIKL ikut berpartisipasi dalam Natal Pemkot Solo dengan memasang pohon Natal di depan Balai Kota. Untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi bisa menghubungi pengurus PDMIKL. Sekian pengumuman, terima kasih.
Selamat malam juga buat teman-teman kita. Hari ini ada yang berulang tahun. Kita akan sama-sama merayakan ulang tahun. Siapa yang merasa ulang tahun? Ayo pasti berdoa. Karena ada diberkati oleh Romo. Ya, mari pasti ini. Juga ada Susan. Ayo Susan. Silakan. Yang berulang tahun dengan November 10 tanggal 20 ya. Jangan sesudah tanggal 20. Tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilin yang sekarang. Ya, dekat-dekat dulu. Romo, sekalian didoakan. Bapa di surga, Engkaulah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi kami, memberi kehidupan kepada kami. Hidup kami menjadi cerah ceria, juga karena dua sahabat kami, Bapak Jimmy dan Ibu Susan, lebih-lebih yang berulang tahun ini. Kami percaya punya rencana indah bagi mereka masing-masing dalam langkah-langkah yang akan terus ditapaki. Bebaskan dari segala bahaya, teguh kuatkan di dalam pengharapan, dan sertai terus dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang menjadi harapan-harapan ke depan yang terbaik bagi Tuhan, baik juga bagi mereka masing-masing, sungguh akan menjadi nyata. Berkat melimpah atas kami semua, secara khusus atas Bapak Jimmy dan Ibu Susan saat ini juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyi Sungai Sukacitaku. Yesus kekasih. Maaf ya, salah. Mari kita